Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana Pratama Putra. NIM saya 2351 2030 711 Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa jenis-jenis disabilitas di dunia. Yang pertama, disabilitas itu adalah keterbatasan atau hambatan yang dialami seseorang dalam fungsi tubuh atau pikirannya. Bisa jadi sampai ke mental juga, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-harinya dan menghambat interaksi dengan lingkungan secara penuh. Nah, namun individu dengan disabilitas tetap memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda dari orang lain, sehingga dibutuhkan lingkungan yang inklusif dan dukungan agar mereka dapat berpartisipasi secara optimal. Yang pertama, jenis-jenis disabilitas itu ada beberapa jenis disabilitas, yaitu yang pertama tunawicara. Tunawicara sendiri adalah kondisi gangguan komunikasi verbal yang menghambat kemampuan seseorang untuk memahami dan menggunakan bahasa lisan secara efektif. Nah, gangguan ini dapat berupa kelainan berbicara dan kelancaran berbicara, terus ada kualitas suaranya juga. Nah, kelainan berbicara ini meliputi gangguan suara yang bisa terlalu keras atau lembut. Nah, sementara itu kelainan bahasa mencakup kesulitan dalam menggunakan kata-kata atau ekspresif apasia maupun dalam memahami bahasa lisan. Gangguan bahasa ini bersifat luas yang mempengaruhi aspek fonologi, morfologi, sematik, dan pragmatik dalam komunikasi. Lalu dampak tunawicara ini juga sangat luas yang meliputi keterlambatan perkembangan konsep, prestasi pendidikan yang menurun, lalu gangguan psikososial seperti rasa rendah diri, kecemasan berbicara. Oleh karena itu, intervensi yang diperlukan bersifat multidisipliner yang mencakup perawatan medis oleh ahli THT dengan terapis wawancara, serta pendekatan psikologis dan pendidikan, terutama pada usia dini. Selanjutnya ada tunadaksa. Tunadaksa adalah kondisi keterbatasan fisik yang menyebabkan individu mengalami kesulitan atau ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi tubuh secara normal, yang pada akhirnya berdampak pada aktivitas belajar dan kehidupan sehari-hari. Kondisi ini mencakup berbagai gangguan fisik seperti gangguan neuromotor. Lalu gangguan neuromotor itu contohnya seperti cerebral palsy yang menyebabkan kelumpuhan dan kelainan fungsi motorik yang cukup kompleks. Seringkali disertai dengan gangguan pendengaran, penglihatan, emosi, dan kemampuan belajar yang menurun. Maka dapat disimpulkan bahwa tunadaksa merupakan kondisi fisik yang kompleks dengan dampak yang luas terhadap fungsi motorik, psikologis, dan sosial. Lalu penanganan yang holistik melalui rehabilitasi, pendidikan inklusif, dan dukungan sosial sangat penting untuk membantu anak tunadaksa mencapai potensi terbaiknya dalam kehidupan sehari-hari dan pendidikan. Pendekatan multidisipliner ini sudah menjadi kunci keberhasilan intervensi terhadap penyandang tunadaksa. Selanjutnya ada tunanetra. Disabilitas tunanetra atau bisa disebut dengan gangguan penglihatan yang didefinisikan sebagai keterbatasan penglihatan yang tetap ada meskipun telah dikoreksi dengan ketajaman visual berkisar antara 6 atau 12 hingga 6/12 hingga 6/60 atau lebih buruk atau lapang padang kurang dari 20 derajat. Secara global, permasalahan ini sangat masif yang dimana setidaknya 2,2 miliar orang memiliki gangguan penglihatan, dan yang sangat mengkhawatirkan yaitu sekitar ada 1 miliar kasus yang diantaranya sebenarnya dapat dicegah atau belum ditangani oleh ahlinya. Penyebab utama dari ini adalah meliputi kelainan refraksi yang tidak terkoreksi dalam medan
katarak. Meskipun faktor lain seperti glaukoma, retinopati, diabetik, dan trauma juga berperan. Nah, dalam klasifikasi tunanetra terbagi menjadi 2 kategori, yaitu tunanetra total dan penglihatan sisa. Dengan pembagian lebih lanjut berdasarkan tingkat keparahan, ketajaman penglihatan jarak jauh dan dekat. Dampak dari kondisi yang sangat luas ini mulai dari membebani individunya maupun perekonomian. Gangguan penglihatan berat dapat memicu keterlambatan perkembangan motorik, bahasa, dan kognitif, yang berujung dapat mencapai pendidikan yang lebih rendah. Sedangkan pada populasi dewasa, hal ini seringkali berkorelasi dengan kualitas hidup yang rendah, seperti kesulitan mobilitas dan resiko depresi yang lebih tinggi. Secara ekonomi, kerugian produktivitas yang timbul mencapai angka miliaran dolar, dan individu tunanetra rentan terhadap kemiskinan karena terhambatnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Untuk mengatasi atau sebuah intervensi yang mendasar seperti kurangnya kemandirian, mobilitas, literasi, dan stigma dan diskriminasi, yang diperlukan intervensi yang sangat komprehensif. Intervensinya itu meliputi rehabilitasi penglihatan melalui alat bantu, yang pelatihan orientasi dan mobilitas, penerapan teknologi bantu seperti di tunanetra itu ada seperti kacamata atau apa. Kalau misalnya alat bantu dengar untuk tunarungu. Nah, selanjutnya maka dapat disimpulkan bahwa disabilitas tunanetra ini merupakan tantangan kesehatan masyarakat dan pembangunan sosial yang mendesak. Ya, meskipun memiliki cakupan yang luas dan implikasi yang mendalam, mulai tinggi prevalensi yang dapat dicegah hingga dampak personal dan ekonomi yang signifikan. Selanjutnya ada gifted nih ya. Gifted merupakan sesuatu yang inherent dalam diri seseorang, suatu kemungkinan bersifat potensial daripada suatu kapasitas atau kemampuan ability tertentu untuk belajar atau berkinerja tertentu. Selain itu, menurut tokoh Gegne juga menjelaskan tentang gifted itu adalah sebuah kemampuan tetapi belum tentu menjadi talenta seseorang. Tetapi jika itu diasah dan menjadi talent, itu dapat terlihat dari performa individunya. Dalam materi keterbakatan sendiri memiliki beberapa teori yang digunakan seperti teori Renzulli. Nah, konsep teori Renzulli itu ada 3 kemampuan harus dimiliki oleh berbakat, yakni yang pertama ada above average ability, yang merupakan kemampuan umum sebagaimana yang diungkap oleh tes intelijensi pada umumnya, atau kemampuan khusus sebagaimana yang diungkap oleh tes bakat. Kemudian adanya komitmen terhadap tugas yang tinggi, kemampuan untuk mengusahakan sendiri dalam mencapai suatu hal yang telah direncanakan. Selanjutnya itu ada konsep terakhir itu kreativitas yang tinggi. Kreativitas yang tinggi itu, kemampuan ini adalah kreativitas yang memiliki komponen sesuatu yang baru bermanfaat. Selain itu juga melibatkan penemuan suatu solusi baru yang berbeda. Selanjutnya ada learning disabilities. Learning disabilities itu membahas mengenai suatu kondisi yang mempengaruhi kemampuan individu dalam memahami, memproses, serta menggunakan informasi secara efektif dalam belajar, atau bisa dijelaskan menurut IDEA, yang dimana kemampuan anak dengan hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses-proses psikologis dasar yang mencakup penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan, yang dimana hambatannya itu dapat berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung.
Nah, karakteristik learning disabilities ini dibagi beberapa poin. Yang pertama itu ada masalah prestasi akademis siswa, kemudian ada masalah konseptual dan koordinasi umum. Selanjutnya ada sekian untuk learning disabilities. Yang selanjutnya itu kita lari ke hearing impairment. Hearing impairment itu ada atau tunarungu adalah suatu kondisi individu dengan gangguan pendengaran yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam menerima, mengolah dan merespons suara atau bunyi-bunyian baik intensitas maupun frekuensi dengan merespon melalui indera yang lain. Kemudian ada konsep hard of learning yang dimana kondisi dimana seseorang mengalami gangguan pendengaran sebagian, tetapi masih dapat mendengar dengan bantuan alat bantu dengar atau teknik komunikasi lainnya seperti bahasa isyarat. Selanjutnya ada Health and Service for Person with Disabilities in Australia. Itu yang materi dari Dr. Deborah Turnbull. Dr. Deborah Turnbull itu menekankan bahwa materi ini memberikan tinjauan menyeluruh mengenai kerangka yang layanan kesehatan serta dukungan bagi penyandang disabilitas di Australia. Nah, sebuah sistem yang berevolusi sebagai respon terhadap tantangan sosial dan kebutuhan individu. Yang diskusi diawali dengan penetapan konteks melalui kemampuan pengalaman hidup warga Australia yang penyandang disabilitas, termasuk data prevalensi yang disediakan oleh Australia AIHW, bisa disebut AIHW. Data tersebut menjadi landasan krusial untuk memahami skala permasalahan dan urgensi dalam merancang intervensi yang efektif dan berbasis komunitas. Selanjutnya itu ada disabilitas intelektual atau bisa disebut IDDD. Disabilitas intelektual adalah kondisi perkembangan yang ditandai dengan keterbatasan kemampuan intelektual dan perilaku adaptif. Menurut materi Kitchener, kondisi ini terlihat dari keterbatasan individu yang belajar hal baru, yang memecahkan masalah dan menjalani kemandirian sehari-hari. Sementara itu, DSM-5 mendefinisikan sebagai gangguan yang muncul sejak masa anak-anak atau remaja, ditandai dengan defisit fungsi intelektual serta adaptif dalam 3 domain, yaitu konseptual, sosial, dan praktis. Diagnosis IDDD mencakup penilaian kemampuan bernalar yang memecahkan masalah dan berpikir abstrak, serta kemampuan akademik yang umumnya berada pada IQ yang di bawah 70. Meskipun saat ini DSM-5 lebih menekankan pada penilaian fungsi adaptif beberapa daripada skor IQ semata. Nah, selanjutnya ada disabilitas intelektual, ADHD dan Autism Spectrum Disorder. Disabilitas intelektual ADHD dan ASD termasuk ke dalam kelompok gangguan perkembangan syaraf yang muncul pada masa anak-anak dan mempengaruhi fungsi intelektual maupun adaptif. Gangguan ini bersifat kronis dan sering muncul bersamaan dengan kondisi lain seperti depresi, kecemasan, ADHD, autism cerebral, dan lain-lain, hingga gangguan motorik maupun sensorik. Fungsi intelektual berkaitan dengan kemampuan serta belajar akademik maupun dari pengalaman. Sementara itu, fungsi adaptif menilai sejauh mana individu mampu memenuhi standar perkembangannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab sosial sesuai usia dan budayanya. Yang mencakup area konseptual itu seperti bahasa, membaca, dan menulis. Lalu yang sosial itu seperti empati dan komunikasi. Yang praktis itu perawatan diri dan pekerjaan pengelolaan uang. Selanjutnya ada attention deficit hyper ADHD, yang bisa disebut ADHD. ADHD adalah gangguan perkembangan dan neurologis yang ditandai dengan kesulitan dalam mengendalikan diri, perhatian, hiperaktivitas, serta impulsif sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang selanjutnya ada
ASD, autism spektrum. Ya, autism spektrum seperti yang tadi, yaitu gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan kehambatan dalam komunikasi, interaksi sosial, serta adanya pola perilaku, minat, aktivitas yang terbatas. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf lebih sedikit waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.